Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Malam ini kita akan meneruskan pembahasan seri pengetahuan tentang akhir zaman. Judulnya adalah One Taken, One Left. Satu di bawah dan satu ditinggal. Sudah bisa lihat di sini gambarnya. Jadi ini menceritakan bagaimana seseorang yang tadinya sedang duduk minum kopi, namun kemudian di rapture, ya, dan yang tertinggal adalah suitnya, sepatu lengkap, dasi, dan ada cellphone-nya juga. Jadi memang pada pelajaran yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang rapture atau catch up. Namun saya ingin membahas dari sisi yang lain juga yang merupakan basis atau landasan interpretasi daripada doktrin ini. Kalau saudara ingat, ya, doktrin ini sendiri dipopulerkan oleh buku-buku Left Behind series. Jadi inilah dia buku-bukunya, ya. Dan banyak sekali film sekarang yang sudah dibuat untuk menyokong akan doktrin Left Behind ini. Salah satunya adalah ini, saudara bisa lihat di sini cuplikannya. This month, or he might come next week, or he could even come. Jadi jemaat yang tadinya penuh setelah terjadi gemuruh dan kilat, apa yang terjadi? Ada sebagian jemaat yang di rapture, ya, menghilang seketika. Jadi konsep yang mereka katakan ini adalah rapture yang berupa rahasia, diam-diam, tidak kelihatan, dan penyelamatan itu ada dua tahapan. Yang pertama dan yang kedua, yang tertinggal itu, yang tidak diselamatkan pada tahapan yang pertama akan mengalami masa penganiayaan selama 7 tahun, dan kemudian akan diselamatkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan ini memang doktrin yang sangat populer, ya. Kalau saudara baca di internet, saudara lihat di televisi, khususnya di Amerika, saudara bisa lebih menghayati akan pembahasan kita pada malam hari ini. Sebetulnya gampang sekali untuk mematahkan akan teori ini, ya. Kita baca saja keseluruhan daripada pasal ini. Jadi pasal yang akan kita buka adalah Matius 24 ayat 40 dan 41. Saya tunjukkan di sini ayat yang merupakan landasan daripada doktrin ini. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41 juga mirip dengan itu. Namun konsepnya adalah sama, ya. Bahwa ini menceritakan tentang seseorang yang diselamatkan secara diam-diam, rahasia, dan lain-lain sebagainya. Apakah konsep seperti ini benar? Apakah interpretasinya itu benar? Kita baca saja dari ayat yang pertama. Jadi kalau kita baca ayat pertama sampai ke ayat 40, kita akan mendapatkan konteks daripada cerita itu, dan kita bisa mengerti mengapa Matius ini menuliskan ayat yang ke-40 yang disalah mengerti oleh pendeta-pendeta atau pembicara-pembicara modern yang terkenal pada saat ini. Coba kita lihat ayat yang ke-3. Ketika Yesus duduk di atas bukit, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katakanlah kepada kami, bila manakah hal itu terjadi dan apakah tanda kedatangan dan tanda kesudahan dunia. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus sementara duduk, kemudian murid-murid bertanya, dia meminta ya informasi tentang kapan dan apakah tanda-tanda. Jadi itu konteksnya, ya. Yang kedua adalah yang keempat, ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus sudah mengamarkan, ya, kepada kita, ya. Pada akhir zaman ini harus hati-hati, waspada. Terus yang kelima, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku. Banyak orang yang akan datang dan apa? Menyesatkan. Ya, jangan sampai kita disesatkan, karena kita sudah diperingatkan. Ayat yang ke-11. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Hati-hati. Oleh karena Yesus sudah mengamarkan ada banyak orang yang akan murtad, keluar daripada gereja dan saling membenci. Ada juga yang belum keluar gereja sudah saling membenci. Jadi memang sudah terjadi. Ayat yang ke-24. Bagian bawah sedikit. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi hati-hati, ya. Ada banyak sekali Mesias-Mesias yang akan muncul pada kehidupan kita pada saat ini, dan ada banyak sekali nabi-nabi. Mereka akan bikin mujizat, ya. Orang yang tadinya lumpuh akan berjalan. Orang yang tadinya sudah lihat di televisi itu banyak sekali, ya. Kita lihat lagi ayat yang ke-26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat,
Dia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Ini sudah terjadi ya. Oh, sudah lihat itu ada gambar Tuhan Yesus di mimbar. Ada gambar Tuhan Yesus di pohon. Ada gambar Tuhan Yesus di tebing. Ya, ini sudah terjadi dan memang semua ini akan terjadi karena ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat ayat ke-27, sebab sama seperti kilat memancar. Artinya apa? Kedatangan Kristus itu akan diawali dengan kilat yang memancar. Ya, bukan diam-diam, bukan rahasia. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit. Akan tampak anak manusia di langit. Siapa yang akan memandang mereka? Semua bangsa akan menatap mereka. Jadi bukan diam-diam, bukan rahasia. Semua bangsa akan melihat anak manusia di langit. Kemudian kita lihat ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Yesus menekankan kembali bahwa semua perkataannya ada solid. Ya, tidak bisa diombang-ambing, tidak bisa orang patahkan ini semua perkataan Tuhan Yesus. Nobody, impossible ya. Coba kita lihat ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari itu, saat itu tidak ada seorang. Tidak ada. Kalaupun ada orang-orang yang bisa menentukan waktu kedatangan Kristus, jangan percaya. Karena apa? Sedang malaikat tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri ya. Banyak sekali orang yang mereka-reka akan hari kedatangan Kristus. Don't believe them. 37-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kedatangan anak manusia. Ini yang paling penting ya. Sama persis saudara baca itu cerita tentang Nuh. Saudara aplikasikan ke dalam periode zaman ini ya. Jadi kalau waktu itu banjir itu secara global, otomatis api itu akan secara global berlaku. Kalau pada waktu itu keluarga Nuh diselamatkan secara visual, orang-orang melihat ya, bahkan orang-orang melihat binatang-binatang itu masuk secara perlahan-lahan ke dalam bahtera. Orang-orang juga akan melihat kedatangan Kristus yang kedua kali secara visual. Tidak ada rahasia, tidak ada diam-diam dalam hal ini. Coba kita baca ayat 37-39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum kawin dan mawin sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Coba perhatikan ya pada saat ini ya. Orang-orang tidak peduli lagi dengan agama. Orang-orang sibuk dengan pekerjaan mereka. Tidak peduli, tidak masuk gereja lagi. Dan tidak mengikuti minggu sembahyang atau malam sembahyang dan perkumpulan-perkumpulan gereja yang lain. Seperti itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Dan akan terjadi dan sudah terjadi pada saat ini. Coba saudara teruskan lagi ayat 39. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak anak manusia. Jadi sebetulnya cuma satu kali air bah itu datang melenyapkan dunia ini. Dan cuma satu kali Allah datang untuk membinasakan manusia. Tidak ada dua proses. Jadi tidak ada masa penganiayaan yang bertahap seperti itu. Diselamatkan dulu, kemudian dianiaya, lalu diselamatkan kembali. Tidak. Jadi kalau kita baca dan melihat peristiwa Nuh ini, semua itu mengalami masa penganiayaan dan sampai pada kesudahannya, setelah sesudah itu, pada kesudahan itu, baru mereka semua akan dibinasakan. Kalau kita baca terus, mereka tidak tahu akan suatu sebelum air bah itu datang. Mereka tidak tahu. Jadi kalau misalnya ada dua konsep yang mengatakan bahwa konsep keselamatan itu ada dua tahapan, tidak mungkin karena orang tidak tahu dalam peristiwa air bah itu tidak ada yang tahu. Mereka akan dilenyapkan. Bahkan kalau menurut saya mereka itu sebenarnya tidak peduli ya. Mereka sudah melihat semua tanda-tandanya tapi tidak peduli. Sekarang ini seperti itu juga. Mereka sudah melihat gempa bumi, mereka sudah melihat tsunami, mereka sudah melihat dekadensi moral yang terjadi pada saat ini, tetapi mereka tidak peduli. Sama seperti mobil atau ambulans yang bergaung-gaung di jalan, tapi orang tidak peduli. Orang sibuk dengan kegiatan mereka di rumah masing-masing. Mereka tidak tahu bahwa akhirnya ini, akhir zaman ini sudah sangat-sangat begitu dekatnya. Jadi Yesus sendiri sudah mengamarkan kepada kita ya. Yesus mengamarkan di ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang ke-11, ayat yang ke-24 dari pasal 24 dari Matius itu. Jangan sampai kita tertipu ya. Kita baca lagi ayat keempat dan kelima. Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan akan menyisakan kamu. Ayat ke-24 juga Yesus ulangi kembali. Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Jadi jangan sampai kita tertipu. Karena Yesus sudah mengamarkan sejak dahulu. Kenapa sebetulnya orang tertipu? Karena apa? Karena mereka tidak mau belajar Alkitab. Kenapa mereka tertipu? Karena mereka mau atau dengan mudah menerima akan kepercayaan orang lain. Tidak tahu apa yang mereka percayai.
Coba tanya orang-orang Kristen pada saat, apa mereka percaya atau mereka tahu tentang kepercayaan mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Karena apa? Karena mereka, setan memberikan mereka kesibukan yang luar biasa untuk mencari uang, mencari mencari dolar, mencari sesuatu berlian, kata orang-orang Manado. Kemudian apa? Mereka hanya mau berdasarkan kepada orang lain, tidak mau menggali sendiri akan kebenaran Tuhan. Cuma mau percaya kepada apa? Kepada pendeta-pendeta. Cuma mau percaya kepada orang-orang awam yang berkhotbah. Jadi itulah kesalahan daripada orang-orang masa kini, dan itu merupakan pengulangan daripada kesalahan daripada orang-orang hidup pada zaman Nuh. Tantangan bagi kita, di kelompok manakah saudara? Apakah saudara akan berada di kelompok orang akan dibawa atau orang yang akan ditinggal? Apakah saudara akan tertipu atau saudara tidak akan tertipu? Atau bahkan barangkali saudara yang menipu orang. Mudah-mudahan saudara dan saya siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang cuma satu kali, dan peristiwa itu akan global, semua mata akan memandangnya, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekuasaan. Ya, dan tidak seperti konsep atau doktrin yang mengatakan bahwa itu rahasia, diam-diam, individual, dan penyelamatan itu parsial, ya. Ada satu kali, kemudian ada yang kedua. Jadi, saudara, terima kasih sudah mendengarkan pembahasan tentang rapture ini. Ikuti terus akan pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman pada video-video lanjutan.